Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Stasiun Halim dari kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Nah, kita bakal nyari tahu nih bagaimana momen saat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Gimana sih di Wush ini? Yuk, ikutin terus. Oke, Tribuners, saatnya kita wawancara beberapa pengguna atau penumpang Wush dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang. Mau ngapain sih mereka dan kenapa pilih Wush? Yuk. Halo, selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke, dengan namanya siapa? Malik. Malik. Ya. Oke, dari mana nih, Mas? Saya dari Singapura. Singapura. Iya, iya. Oke. Nah, kenapa menggunakan Wush ini? Tahu dari mana, Mas? Saya menggunakan Wush dari ini tahun pertama saya gunakan Wush. Oke. Saya akan ke Bandung, jumpa karyawan-karyawan saya di sana. Ini pertama kali karena mereka yang memberitahu saya yang ada kereta api Wush. Iya. Harus ini kereta apinya cepat. Jadi saya oke lah, gunakanlah. Ya. Oke, berarti menurut Mas ini termasuk yang menghemat waktu dan juga cocok dengan kebutuhan Mas ya? Iya betul. Beli tiketnya pun juga senang kan. Ada aplikasi semuanya saya aturkan di Singapura sebelum sampai ke sini. Jadi semuanya senang lah. Oke, berarti Mas tujuan ke Bandung untuk apa nih, berlibur atau bisnis atau apa? Saya di Bandung jumpa karyawan saya yang kerjanya remote ya. Jadi saya sering kesini satu tahun sekali jumpa mereka akhir tahunnya. Oke, nah setelah tahu kalau ternyata dengan menggunakan Wush ini bisa lebih cepat dari Jakarta ke Bandung, kira-kira nanti bakal pakai lagi nggak Mas nih? Oh, sudah mesti. Jamnya cuma 45 menit, jadi senang lah. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Mas. Terima kasih. Kita lanjut tanya-tanya lagi sama penumpang Wush dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Bu Pero. Bu Pero, oke. Nah, Ibu, alasan Ibu menggunakan Wush nih, apalagi di momen Nataru ini sudah mungkin banyak padat-padatnya ya pergerakan orang dari sana ke sini. Kenapa Ibu pilih Wush? Kita berlebih cepat sampainya. Oke, karena membawa orang juga menjadi alasan Ibu ya? Iya. Karena kita jadi lebih cepat lagi, jangan nggak makan waktu lama gitu. Karena kita kan punya anak bayi gitu. Berarti ini udah yang keberapa kalinya Bu atau pertama kalinya? Baru pertama kali. Iya. Nah, menurut Ibu dari kayak harganya dan juga kemudahan untuk pembelian tiketnya, menurut Ibu gimana? Bagus. Nah, Ibu tujuannya berarti ke Bandung ya Bu ya? Iya. Oke, tujuannya untuk apa Bu? Berlibur atau pulang ke rumah bertemu keluarga? Berlibur mau pulang ke keluarga karena opungnya di Bandung. Kita dari Pekanbaru. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah, Tribuners, kali ini kita bakal nanya-nanya lebih dalam mengenai persiapan Wush menjelang Nataru bersama dengan pihak Wushnya. Yuk. Halo, selamat siang Mbak Eva. Halo, selamat siang. Nah, aku pengen nanya-nanya nih Mbak soal persiapan Wush menjelang Nataru nih. Karena kata Menteri Perhubungan kan ada bakal sekitar 119 juta pergerakan orang ya. Betul. Nah, gimana nih persiapan dari Wush sendiri? Ya,
Jadi kalau kita bicara persiapan tentunya ini kita lakukan di berbagai sisi ya. Karena seperti prediksi yang sudah kami sampaikan dan juga tahun-tahun sebelumnya, biasanya kalau pada saat momen-momen Nataru, libur besar keagamaan ataupun juga di long weekend ini pasti akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kalau prediksi kami itu peningkatannya itu mungkin bisa mencapai sampai dengan 30%, 10 sampai dengan 30% ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai rata-rata saat ini, itu rata-rata penumpang di hari normal itu biasanya berkisar antara 16 sampai dengan 18.000 kalau hari biasa. Kemudian kalau di weekend ini biasanya sekitar 18 sampai dengan 20.000 seperti itu. Nah, di momen libur Nataru ini kami prediksi untuk peningkatan penumpang sendiri bisa mencapai sampai dengan 26.000. Artinya mungkin itu bisa meningkat sampai dengan 25-30% ya. Nah, kalau kita lihat untuk peningkatan penumpang ini sebenarnya sudah terjadi itu sejak akhir minggu lalu. Jadi sejak akhir minggu lalu itu rata-rata penumpang itu sudah di atas 20.000 seperti itu. Dan kemarin sempat 22.500 berturut-turut ya. Jadi memang ini sudah mulai terlihat. Dan kalau kita melihat lagi untuk di momen Nataru ini, memang peningkatannya itu nanti kita prediksi tertinggi itu nanti mungkin akan terjadi sekitar tanggal 23-24 dan juga tanggal 30. Karena kan ini ada momen libur Natal dan juga tahun baru seperti itu. Oke, berarti untuk arus baliknya sendiri diprediksi kapan? Ya, jadi kalau kita melihat mengenai Wush sendiri ya, ini memang agak berbeda dengan kereta api jarak jauh nih. Jadi kalau kereta api jarak jauh itu mungkin ada arus mudik dari Jakarta kemudian arus balik ke Jakarta. Nah, kalau karakternya kereta Wush ini hampir sama. Jadi antara yang dari Jakarta ke Bandung dan juga sebaliknya ini kepadatannya hampir sama peningkatan penumpangnya seperti itu. Tapi mungkin kalau kita bicara mengenai total di arus baliknya ya, kalau dari arah Bandung itu mungkin akan terjadi di sekitar tanggal 5. Tanggal 4 itu kan hari Minggu ya. Nah, tanggal 5 pagi hari Senin ini biasanya masih sangat padat dan banyak. Karena perjalanannya itu kan sangat cepat, hanya sekitar 30 menit ya daripada Larang menuju Halim. Nah, ini biasanya mereka yang kerja di hari Senin, ini tuh masih ada yang berangkat di Senin pagi dari Bandung. Seperti itu, karena masih terkejar untuk waktu kerjanya. Oke, nah ada perbedaan nggak sih Mbak dari Nataru tahun lalu dan juga tahun sekarang? Ya, jadi kalau perbedaan cukup banyak ya. Jadi ini ada beberapa peningkatan kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Contoh misalnya untuk perjalanan, tahun lalu itu hanya ada 48 perjalanan. Tahun ini itu ada 62 perjalanan kereta per hari. Nah, ini termasuk juga kapasitas tempat duduk yang disediakan per hari. Kalau tahun lalu itu hanya 28.000 ya per harinya, tahun ini ada sampai dengan 37.000 per hari. Nah, secara total untuk keseluruhan perjalanan dan juga ketersediaan tempat duduk selama masa Nataru, jadi kita menetapkan masa Nataru itu 18 hari ya. Mulai dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2026 nanti. Nah, ini memang secara keseluruhan meningkat dibandingkan tahun lalu. Nah, sehingga prediksi penumpang kita pun juga meningkat nih kalau dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu mungkin tertingginya itu ada di angka 23.000. Nah, untuk tahun ini kita prediksi mungkin bisa mencapai 25 sampai dengan 26.000. Oke, lumayan ya, signifikan ya. Kemudian untuk pembelian tiket kan ada yang bisa melalui booking sistemnya, ada juga ada yang datang langsung. Nah, kalau yang booking sendiri sudah berapa persen Bu untuk Nataru ini? Ya, jadi kalau kita melihat untuk pembelian tiket ya dari ketersediaan tempat duduk yang ada itu sekitar 50% diantaranya itu sudah terjual ya. Nah, tapi ini kita juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang ingin menggunakan Wush. Jadi pada saat di momen libur seperti ini karena penumpang memang meningkat, kita harapkan membeli tiket melalui online. Dan jauh-jauh hari seperti itu, karena kita juga ada kebijakan ya di momen Nataru ini tiket itu H-30 sudah bisa dibeli. Kalau di masa normal itu kan H-19 jadi bisa merencanakan perjalanannya dengan baik. Nah, kalau kita lihat juga memang selama ini mayoritas kebanyakan masyarakat ini membeli itu
on station. Iya, betul. Karena mereka melihat perjalanan kita yang sudah semakin padat headway-nya, hanya 30 menit sekali seperti itu. Tapi ini tidak kita sarankan untuk di momen libur panjang atau Nataru. Jadi sebaiknya beli tiket secara online, dan ini sudah banyak sekali channel penjualan online yang bekerja sama dengan kita sehingga sangat dimudahkan. Selain ada website KCIC, kemudian ada aplikasi Wush, kita juga sudah kerjasama, bisa dibeli juga melalui akses by KAI. Nah, kemudian juga ada jaringan mobile banking yang seperti Mandiri, BNI, BRI. Kemudian ada juga agen penjualan Traveloka, tiket.com. Jadi variasi pilihannya sangat banyak. Tuh. Nah, biasanya kalau misalnya Nataru ini kan suka banyak promo-promo nih. Kalau dari Wush sendiri gimana, Mbak? Ya, jadi di momen Nataru ini kita memang ada beragam promo. Itu sebenarnya sudah dari awal Desember ya. Jadi Desember lalu kemarin itu dia sampai dengan perjalanan tanggal 15 Desember ini ada diskon 25.000 untuk semua potongan tiket semua rute. Nah, kemudian selanjutnya kita ada juga promo yang bekerja sama dengan tadi agen-agen yang bekerja sama dengan kita. Jadi sampai dengan tanggal 5 Januari ini bervariasi ya. Ada yang sampai tanggal 30, ada yang sampai tanggal 5 Januari. Itu ada program cashback 100.000. Jadi cashback sampai dengan 100.000 itu lumayan banget ya kan. Dan ini juga salah satunya kita mendorong supaya masyarakat membeli secara online. Karena promo itu hanya bisa melalui jalur online, betul. Jadi tidak untuk pembelian di loket ataupun juga di vending machine. Nah, kan ini ada 2 stasiun pemberhentian ya, yaitu di Padalarang dan juga di Tegaluar. Kalau untuk area Bandung. Nah, biasanya kebanyakan tuh kalau yang dari Jakarta itu turunnya di mana, Bu? Oke, jadi memang kalau secara keseluruhan Wush itu ada 4 stasiun ya, Halim, Karawang, Padalarang, Bandung. Tegaluar. Kalau dari arah Jakarta memang 85% penumpang itu turun di Padalarang. Nah, karena di Padalarang itu sudah ada akses kereta feeder, integrasi antar modanya ini sangat bagus. Ada akses kereta feeder yang menuju Kota Bandung. Nah, biasanya kan mayoritas kalau mau wisata itu menujunya Kota Bandung. Nah, sementara kalau Tegaluar ini memang untuk yang mereka ke arah Bandung Timur ya. Nah, ini juga ada shuttle dan juga integrasi antar moda lainnya yang sudah kita siapkan juga sebenarnya. Jadi kalaupun turun di Tegaluar mau menuju ke pusat kota Bandung itu juga sudah ada shuttle bus. Oke. Oh, dari arah sebaliknya nih, dari Bandung ke Jakarta, biasanya banyaknya turun di mana? Jadi sebenarnya sama ya, udah pasti mayoritas di Halim. Tapi penumpangnya itu mayoritas naik dari Padalarang. Betul, jadi hampir sama ya untuk yang tiba di Padalarang dan juga yang berangkat dari area wilayah Bandungnya. Itu memang Padalarang itu menjadi salah satu stasiun transit ya yang memang cukup padat penumpang, karena tadi 85% penumpang itu dari tujuan Jakarta turun di Padalarang. Begitu pula sebaliknya, penumpang dari arah wilayah Bandung itu 85% mereka naik dari Padalarang. Oke. Nah, kan Wush ini ada beberapa kelas ya, Mbak ya, yang economy class, business class dan juga first class. Nah, ini perbandingan antar kelasnya ini jumlah penumpangnya bagaimana nih? Apakah banyak yang di economy class atau gimana? Ya, jadi kalau kita bicara perbandingan sudah pasti akan lebih banyak di ekonomi karena memang mayoritas dari ketersediaan tempat duduk. Jadi kita dalam satu rangkaian itu ada 601 tempat duduk. Nah, dari 601 tersebut itu ketersediaan untuk first class itu ada 18. Jadi 9 kursi di kereta depan, 9 kursi di kereta belakang. Nah, sementara kalau untuk business class itu ada 28 seat yang kita siapkan. Itu ada di kereta 1. Nah, selebihnya sekitar 500 tempat duduk lainnya itu merupakan premium ekonomi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat mengenai fasilitas yang kita berikan ataupun kenyamanan, kami bisa pastikan itu semuanya sama. Hanya memang ada kelebihan-kelebihan, mungkin kalau first class itu lebih private karena dia hanya 9 seat isinya. Terus kalau business class itu juga bisa dibilang lebih private, dan juga dari sisi luasan tempat duduknya itu berbeda dengan ekonomi. Jadi kalau ekonomi itu 32, kalau di bisnis itu 22, seperti itu. Tapi untuk business class dan juga first class sendiri, kalau misalkan di momen Nataru ini apakah sama dengan hari-hari yang hari-hari kerja biasanya? Karena kan biasanya itu untuk yang bepergian untuk urusan bisnis. Tapi kan kalau Nataru ini
sini untuk berlibur dan juga mengunjungi keluarga. Bagaimana Mbak? Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya di waktu momen libur ini keterisian dari first class dan juga bisnis itu juga sangat tinggi. Bahkan tapi sebenarnya di hari biasa pun juga lumayan ya, cukup tinggi ya seperti itu. Karena bahkan beberapa itu mereka harus beli dari jauh-jauh hari sebelumnya ya. Karena tadi ketersediaan tempat duduknya itu memang terbatas dalam satu rangkaian seperti itu. Dan biasanya kalau wisata ini memang mayoritas ketika mereka rombongan mereka maunya satu gerbong, satu kereta yang sama, dan biasa rombongan itu kan lebih dari 20 orang ya. Nah ini biasanya memang memilihnya pasti premium ekonomi. Oke, nah terakhir Mbak, ada imbauan nggak nih buat para pengguna Wush ataupun para masyarakat lainnya di momen Nataru ini? Oke, nah ini juga cukup penting ya. Jadi kita menghimbau kepada seluruh penumpang ini agar memperhatikan barang bawaannya. Karena di momen Nataru ini biasanya cukup banyak kita temukan barang bawaan yang tertinggal dibandingkan hari-hari biasanya. Nah, barang bawaan ini menjadi tanggung jawab penumpang. Tapi sebagai layanan ekstra kami juga memiliki layanan lost and found. Sehingga barang-barang penumpang yang tertinggal kemudian diketemukan oleh petugas itu akan didata di sistem lost and found. Nah, untuk masyarakat yang mungkin merasa tertinggal barang, ini agar segera menghubungi petugas stasiun atau menghubungi seluruh hotline kami yang tersedia. Nah, yang kedua mengenai waktu keberangkatan. Jadi agar mengatur kembali waktu keberangkatannya karena kita mengutamakan ketepatan waktu ya, sehingga memang 2 menit sebelum schedule pemberangkatan pintu kereta itu sudah mulai tertutup untuk persiapan pemberangkatan. Nah, sehingga ini kaitannya untuk proses tap in tiket di gate itu berlaku 5 menit sebelum schedule keberangkatan itu sudah tidak bisa menerima proses tap in tiket. Pertama tadi kita untuk menjaga ketepatan waktu, dan yang utamanya untuk keselamatan dan juga keamanan penumpang, karena kita mengingat jarak dari gate menuju peron itu cukup waktu. Kemudian ada eskalator juga, kita tidak mau penumpang itu beresiko terjatuh karena berlari-lari atau terburu-buru. Jadi mungkin 2 hal itu yang juga sangat penting ya untuk diingat masyarakat yang akan menggunakan Wush di momen libur Nataru ini. Oke, jadi utamakan keselamatan dan juga kenyamanan biar nanti bertemu dengan orang terkasih dan juga momen liburannya ini menjadi penuh dengan sukacita. Terima kasih banyak Mbak atas Sama-sama, waktunya. terima kasih. Nah, Tribuners, akhirnya kita sudah sampai di stasiun tujuan akhir kita, yaitu stasiun Padalarang. Nah, buat Tribuners yang ingin ke Kota Bandung, turunnya di sini nih, dan nanti lanjut menggunakan feeder kereta cepat. Nah, Tribuners, kita bakal tanya-tanya sama salah satu pengguna Wush yang akan berangkat dari stasiun Padalarang ke stasiun Halim. Halo Kak, dengan siapa? Nicholas. 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 Oke. Nah, kalau boleh tahu tujuannya dari Padalarang ke Halim ini mau ngapain nih? Mau liburan. Liburan, berarti lagi cuti nih atau statusnya apa? Mahasiswa atau bekerja? Apa? Statusnya mahasiswa atau bekerja atau gimana? Lagi kerja. Lagi bekerja. Memang cuti sengaja untuk liburan ke Jakarta. Jakarta ya, benar. Oke. Nah, alasannya menggunakan Wush ini apa nih Kak? Soalnya kan banyak nih moda transportasi lain, tapi memilih menggunakan Wush. Apa alasannya Kak? Kan lebih cepet. Lebih cepet ya? Lebih cepet ya. Oke, walaupun harganya mungkin agak sedikit lebih mahal daripada... Lebih mahal tapi lebih bebas lah. Oke. Nah, ini pertama kalinya menggunakan Wush atau sebelumnya udah sering nih Kak? Udah pernah dulu. Udah sering ya? Udah sering. Oke. Nah, tujuannya di Jakarta mau liburan kemana nih kalau boleh tahu? Mau ke Peak lihat jalan-jalan aja. Oh, oke. Oke. Kan kalau misalkan Nataru ini biasanya udah banyak penumpang-penumpang lain udah padat nih. Berarti masnya beli tiket dari jauh-jauh hari atau beli tiket di sini nih? Beli tiketnya di sini barusan. Oh, oke. Alasannya apa Kak kalau misalkan beli di sini dibanding yang booking dari mitra-mitra kayak Ini takut lama kan macet di jalan kan, takut di miss. Oh, oke. Kalau begitu makasih ya Kak ya. Ya, makasih Thank you.
Nah, Tribuners, kali ini kita akan bertanya ke keluarga yang menggunakan Wush dari stasiun Padalarang ke stasiun Halim. Yuk. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Dengan Bapak siapa? Sahri Rashid. Oke, dengan Ibu? Bu Ratna. Oke, Bapak Rashid dan juga Bu Ratna. Nah, alasannya Ibu dan Bapak ini menggunakan Wush dari Padalarang ke Jakarta ini apa? Padahal kan moda transportasi banyak, tapi kenapa menggunakan Wush? Ya, sudah pasti ini kan kebanggaan kita. Sebagai alat transportasi cepat, kereta cepat kita harus gunakan. Dan ternyata enak banget. Ternyata enak banget. 30 menit saya beli kopi. Kopi saya masih panas, udah sampai. Oke, berarti ini udah yang keberapa kali nih kalau misalkan bisa dihitung menggunakan Wush? Kalau saya jujur, untuk ketiga kalinya. 3 kalinya. Kalau Ibu? Ya, saya beberapa kali. Sudah beberapa kali ya. Nah, kalau sekarang tujuannya untuk ke Jakarta ini mau ngapain nih Bapak Ibu nih? Saya sebenarnya mau balik, saya tinggal di Jakarta. Oh, oke. Jadi berlibur tadi ke Bandung. Oh, jadi liburannya ke Bandung dan Iya. sekarang mau pulang, Iya. begitu ya. Oke. Liburan kayak gini menggunakan transportasi apa kalau misalkan biasanya sebelum ada Wush? Kalau sebelum ada Wus, kalau ke Bandung kan bawa kendaraan sendiri. Tapi kan buat apa sekarang dengan adanya kendaraan yang alat transportasi yang begitu enak, dan menurut saya juga harganya juga sangat fleksibel gitu. Cukup ringan di dompet lah dengan membandingkan kenyamanan yang kita dapat. Oh, oke. Iya, jadi kadang-kadang orang harga tiketnya mahal. Menurut saya ya sesuai dengan apa yang kita dapat. Oke. Bayangkan dengan 30 menit kita sudah bisa tiba di Bandung atau sebaliknya. Ya. Oke. Nah, kalau dari anak sendiri responnya gimana naik Wush ini? Kenapa? Dari anak sendiri responnya gimana nih? menggunakan Waduh, Wush ini? senang sekali. Karena ya namanya barang baru ya, kemudian masih mewah gitu ya. Dia senang sekali. Dan anak-anak tidak perlu capek-capek gitu. Dia makan semangat sekali. Oke, nah selain libur Nataru, berarti kalau misalkan libur-libur lainnya seperti libur Lebaran juga menggunakan Wush, Bapak Ibu? Menggunakan Wush itu menurut saya bisa semua fungsi kayaknya ya, bukan hanya liburan, tapi juga kalau ada short visit atau ada misalnya event di Bandung yang hanya membutuhkan waktu eventnya beberapa jam, kita jadi tidak perlu menginap, bisa berangkat pakai Wush pagi, terus siangnya udah kembali lagi ke Jakarta. Oke, betul. Jadi pulang pergi gak harus mengeluarkan biaya untuk penginapan ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga selamat sampai tujuan di rumah untuk pulang ya. Untuk dengan keluarga. Terima kasih. Nah, buat Tribuners yang akan melakukan perjalanan di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kami imbau untuk selalu mengutamakan keselamatan dan tetap waspada serta hati-hati agar saat tiba di tempat tujuan selamat dan juga bisa menikmati momen libur Nataru ini dengan penuh sukacita. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.